Allah yang memberikan kelonggaran rizki, Allah yang memberikan kepada seorang mungkin sempitnya rizki, supaya kehidupan ini terus berjalan. Dan itu adalah rahmat Allah, sehingga kehidupan ini bisa menjadi kehidupan yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sederek sedaya rahimakumullah. Monggo sarengan kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan langkung-langkung inggih menika nikmatul iman wal Islam. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged rumeber dumateng kita sedaya. Kula panjenengan, keluargi kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenika ngaosipun dumugi surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23 sampai dengan 33. Wa kadzalika, dan demikianlah, ma arsalna, tidak kami mengutus, min qablika, dari sebelum kamu, fir qaryatin, dalam suatu negeri, min nadhirin, dari pemberi peringatan. Ayat ini menjelaskan sebelum Nabi Muhammad diutus, telah banyak rasul-rasul Allah yang diutus ke muka bumi. Pernah kami sampaikan dalam hadis Rasul, jumlahnya Nabi itu 124.000. Jumlahnya Nabi, jumlahnya Rasul 313. Ini jumlah Rasul. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Jadi ini Rasul diutus Allah telah banyak di muka bumi. Illa qala mutrafuha, illa kecuali qala berkata, mutrafuha, orang-orang yang hidupnya mewah, inna wajadna, sungguh kami telah mendapati, aba'ana, bapak-bapak kami, ala ummatin, atas umat atau agama, wa inna, dan sesungguhnya kami, ala atharihim, atas bekas-bekas mereka, muqtadun, orang-orang pengikut. Jadi ini memberi penjelasan bahwa orang-orang terdahulu yang kaya, yang berpangkat, ini tidak mau menerima ajaran agama yang benar. Mereka mengikuti kebiasaan agama nenek moyang mereka. Dulu-dulu nenek moyangnya menyembah berhala, maka hal itu diteruskan, diikuti, tanpa mau berpikir untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula kula jenengan kedah cerdas, kita jangan mengikuti tradisi-tradisi begitu saja. Mari kita berpikir cerdas, mana tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam kita jauhi. Mana tradisi yang masih bagus, memberikan manfaat dan sejalan dengan ajaran Islam,
untuk kita lanjutkan. Jadi harus cerdas, tidak sekedar mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Qala, Rasul berkata, awalau ji'tukum, apakah sekiranya ji'tukum, aku datang membawa kalian bi'ahda, dengan petunjuk, mimma wajadtum, dari apa yang kalian dapati, alaihi, atasnya, aba'akum, bapak-bapak kalian. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, bima ursiltum, terhadap apa yang kalian diutus, bihi, dengannya, kafirun, orang-orang ingkar. Rasulullah menawarkan, kalau aku membawa ajaran yang benar kepadamu, ya, dan ajaran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan ajaran bapak-bapakmu? Ternyata mereka tidak menerima ajaran Rasulullah. Mereka tetap dalam kekufuran. Dan ini bahaya niki nggih. Sebabnya napa? Piyambakipun tiang-tiang kafir itu mengikuti jejak langkah nenek moyangnya tanpa berpikir dengan cerdas. Ya, hanya mengikut saja, tidak peduli yang dibawa Rasul itu benar, dia tetap dalam kekufurannya. Mula niki tergolong boten cerdas niki nggih. Kula panjenengan sakniki wonten wulan Rabiul Awal. Besok 12 Rabiul Awal pas kelahiranipun Rasulullah SAW. Rasulullah punya 4 sifat wajib bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Fatonah itu artinya cerdas. Cerdas itu orang yang bisa merespon situasi kondisi dengan sikap yang baik. Nah, niki kula jenengan sakniki teng masjid, ini adalah tempat suci, ini adalah tempat yang dimuliakan. Kula panjenengan mlebet masjid mendahulukan kaki kanan, ini orang cerdas, yaitu bisa merespon, ya, situasi kondisi dengan cara yang bijak. Kula jenengan masuk masjid, kita niat untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maka sepanjang duduk kita mendapatkan pahala. Ini sikap yang cerdas. Ya. Kula panjenengan mirengake ayat-ayat Al-Qur'an, dibaca, diterangkan, diperhatikan dengan baik. Ini termasuk sikap yang cerdas. Dan iki nggih, mila kula panjenengan harus menjadi orang yang cerdas seperti sifat Rasulullah fatonah. Mula merayakan hari kelahiran Rasulullah itu bisa dengan berbagai macam cara. Mboten kedah maos Maulidur Rasul. Tidak harus membaca kitab dibak. Itu bagus, tapi tidak satu-satunya cara untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah. Panjenengan melakukan puasa sunnah hari Senin, hari Kamis, hari Senin hari lahirnya Rasulullah, termasuk sudah merayakan, memperingati hari kelahiran Rasul. Panjenengan kula perbanyak sholawat, ini termasuk sudah, ya, memperingati hari kelahiran Rasul. Kula panjenengan ngaji Al-Qur'an, ini adalah perintah Rasulullah, termasuk memperingati dan merayakan hari kelahiran Rasul. Nanti ada santunan kepada yatim, ini bagian dari ekspresi untuk merayakan hari kelahiran Rasul. Jadi mboten kedah maos Maulid tiba, apa meneh kadang diwaca niku mboten dipun pahami, awit biyen ngantos sakniki diwaca tok dereng wonten aksene. Lah mila niki tidak harus nggih seseorang memperingati hari kelahiran Rasul dengan membaca
sekedar Maulidur Rasul. Ya. Mula enjang menika mboten dipun waos Maulidur Rasul, tapi kita kaji Al-Qur'an sebagai warisan Rasulullah. Kita santuni yatim piatu, kita santuni lansia, kita santuni ya kaum duafa serta penggerak sholat jamaah. Itu bagian dari syiar yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados ngeten nggih. Fantaqamna minhum fangdur kaifa kana akibatul mukadzibin. Fantaqamna, maka kami siksa minhum di antara mereka. Fangdur, maka perhatikanlah, kaifa kana, bagaimana, kana adalah akibatul mukadzibin, akibat orang-orang yang mendustakan. Ini tadi diterangkan Rasulullah membawa ajaran yang benar. Ternyata orang kafir tetap mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka. Tidak mau menerima ajaran yang benar yang dibawa Rasul. Maka ketahuilah orang-orang terdahulu yang mengingkari ajaran Rasulnya itu telah diberikan azab oleh Allah. Karena mereka telah berdusta atas ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Nuh, ya, telah mendapatkan azab disebabkan mereka tidak mengikuti ajaran Rasulnya. Maka diberitahulah orang-orang kafir Quraisy agar supaya mereka menyadari kesalahannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan azab bagi orang-orang yang kufur kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Jadi tema pertama sampun rampung menika, bilih tiang kafir Quraisy niku hanya mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka, tidak mau berpikir cerdas untuk menerima ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasul. Niku dipun warning, diberi peringatan bahwasannya orang-orang terdahulu yang mengingkari ajaran Rasul, mereka mendapatkan azab karena kedustaan mereka kepada ajaran Rasulullah. Nah, tema nomor kalih niki kita akan melihat bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihi salam. Napa Nabi Ibrahim niku nggih nderek-nderek ajaranipun nenek moyang napa mboten. Iki perbandingan niki nggih. Wa idz qala, dan ketika berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, li abihi, kepada bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar. Wa qaumihi, dan kaumnya Nabi Ibrahim, innani, sungguh aku, baroun, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengikuti jejak langkah bapaknya yang menyembah berhala, yang menjual berhala, mboten derek agamanipun bapake. Wa qaumihi, dan kaumnya juga tidak diikuti. Waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan rajanya dalam keadaan yang musyrik. Ya, Raja Namrud itu menyembah kepada berhala, melarang kaumnya untuk menyembah Tuhan selain berhala. Raja Namrud. Maka kaumnya mayoritas menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengikuti bapaknya, pun tidak mengikuti kaumnya. Innani, sungguh aku, baroun, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Nabi Ibrahim berlepas diri dari sesembahan yang tidak benar, tidak mau mengikutinya. Jadi ini sifat yang cerdas ini, ya. Sifat yang cerdas, meskipun bapaknya sendiri menyembah berhala, meskipun bapaknya sendiri penjual berhala,
mayoritas kaumnya menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim berpikir cerdas, memilih ajaran yang benar. Lah niki Nabi Ibrahim berlepas diri dari semuanya itu. Illalladzi fatoroni fa innahu sayahdin. Illalladzi kecuali yang fatoroni menciptakan aku. Jadi Nabi Ibrahim tidak akan menyembah berhala, namun Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Fa innahu maka sesungguhnya dia Allah sayahdin akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim menyembahnya hanya kepada Allah. Ini dikenal dengan ajaran tauhid. Kalau menyembah kepada banyak Tuhan, apalagi berhala tadi, namanya ajaran syirik. Ya. Nabi Ibrahim mewariskan dan mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Ya. Yang menciptakannya, yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha, dan Nabi Ibrahim menjadikannya kalimat baqiyatan yang kekal. Maksudnya apa niki? Ajaran tauhid itu ajaran yang akan diikuti sepanjang kehidupan umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim, anak turunnya nanti ada Ismail, ada Ishak, terus ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad, semuanya mengesakan Allah. Itu kalimatan baqiyatan, kalimat yang kekal, akan dibawa terus kepada anak turun Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi aqibihi, pada keturunannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jadi kalimat baqiyah, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, ini agama yang diikuti Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim boten tergolong musyrik. Meskipun bapaknya menyembah berhala, meskipun umatnya mayoritas menyembah berhala, piyambakipun boten tergolong musyrik. Tapi piyambakipun nggadahi akidah kalimatan baqiyatan, kalimat yang kekal, la ilaha illallah, yang dibawa terus kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bal mata'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haq wa rasulun mubin. Bal bahkan mata'tu, aku telah memberi kesenangan, haula'i mereka itu, wa aba'ahum, dan bapak-bapak mereka, hatta ja'ahum, sehingga datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran, wa rasulun mubin, dan seorang rasul yang jelas memberi penjelasan. Setelah Nabi Ibrahim diutus oleh Allah mengajak kepada ketauhidan, sebagian orang ada yang mengikuti ajaran tauhid, sebagian masih berada pada kemusyrikan. Tapi Allah tidak menurunkan azab setelah Nabi Ibrahim niki. Maksudnya apa? Supaya mereka ini nanti kalau turun Al-Quran yang nyata dari Rasulullah ini, mereka bisa menerima ajaran Rasulullah yang termuat dalam Al-Quran. Jadi Allah masih memberi tenggang, memberi kenikmatan kepada orang-orang yang musyrik saat itu. Tidak langsung diturunkan azab, supaya mereka nanti mendapatkan Al-Quran, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Niki pengharapannya Allah seperti itu. Jadi keturunan Ibrahim, sebagian umat itu ada yang menentang kepada ajaran tauhid. Contohnya Bani Israel. Bani Israel mboten purun nanti ajaran
tauhid. Ya, mereka ya mengikuti ajaran nenek moyangnya, tergolong masih syirik kepada Allah. Ini diberi tenggang waktu supaya nanti dengan datangnya Rasulullah membawa Al-Quran mereka mau menerima. Tapi ternyata setelah Al-Quran datang, bagaimana sikap mereka? Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Ini sikapnya. Walamma, dan tatkala ja'ahum, datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran. Setelah Al-Quran turun, bukti kebenaran ajaran tauhid itu dimuat dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, orang-orang musyrik berkata, hadza sihrun, ini adalah sihir. Itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, jadi menganggap Al-Quran ini adalah sihir. Tapi dari Bani Israel, kaumnya Nabi Isa alaihi salam, sebagian ada yang menerima Al-Quran, tapi sebagian masih menolak kebenaran Al-Quran, bahkan Al-Quran dianggap sihir. Kenapa sihir? Ternyata zaman dahulu Al-Quran dibaca itu mengagumkan banyak orang, baik mereka yang iman kepada Allah dan Rasulnya maupun yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Al-Quran dibaca, ini kalimat-kalimat tertata dengan indah, maknanya sangat agung, mereka kagum. Ya, sehingga banyak orang tertarik dengan Al-Quran, seolah tersihir dengan kemukjizatan Al-Quran. Maka bilanglah mereka bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Niki. Jadi sejak dulu tiang-tiang riyen niku zaman Rasulullah baru diutus, itu yang diagungkan adalah syair-syair, puisi-puisi. Ada lomba puisi. Bagi mereka yang indah, susunan katanya yang bagus, mereka diberikan hadiah besar menjadi juara. Puisinya digantungkan di dinding Ka'bah, dipasang temeriku. Niki saderengipun Islam tersebar luas. Sehingga apa? Puisi-puisi yang menang ini menjadi bacaan yang dikagumi. Tapi setelah Al-Quran turun, dibacakan Al-Quran yang isinya sangat menakjubkan, mereka tersihir. Kalah, syair-syair itu kalah. Nah inilah akhirnya mereka menganggap bahwa Al-Quran itu sihrun, sihir. Wa inna bihi kafirun, dan sungguh kami dengannya, dengan Al-Quran itu kafirun, ingkar. Boten pulun percaya, dianggap sihir. Sami ugi kalian Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dimohon oleh sahabat-sahabatnya, namanya kaum Hawari, itu sekelompok orang jumlahipun 12. Hawari itu sahabat setia Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mohonlah engkau kepada Tuhan, kepada Allah, supaya diturunkan makanan dari langit, sehingga ini akan menjadikan tanda orang-orang yang tidak percaya akan mempercayai ajaranmu. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam mohon kepada Allah, Rabbi anzilni ma'idatan minas sama, ya Allah, turunkan kepada kami berbagai macam makanan dari langit. Itu dipenuhi Allah, turun makanan berbagai macam. Orang-orang yang ingkar tetap menganggap bahwa ini adalah sihir yang besar. Lho niku, mula kula panjenengan termasuk golonganipun tiyang ingkang bejo, nggih. Meskipun kita tidak hidup bersama Rasul, tapi kita memiliki keyakinan, kepercayaan yang benar. Orang terdahulu hidup sezaman dengan Rasul, Al-Quran turun dianggap sihir. Ya. Kula panjenengan jauh dari masa kerasulan,
Kita mendapatkan Al-Quran dan ini adalah merupakan mukjizat yang luar biasa dan kita beriman kepadanya. Mula kula jenengan iki golonganipun kaum ingkang bejo niki nggih. Untung ya. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Wa qalu dan mereka berkata, laula nuzila, mengapa tidak nuzila diturunkan hadzal qur'anu Al-Qur'an ini ala rajulin atas seorang laki-laki minal qaryatain dari dua negeri azim yang besar. Wong kafir Quraisy niku tasih protes. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu tidak memiliki jabatan. Kalau memang ini dari Tuhan, dari Allah, kenapa tidak diturunkan kepada orang yang kaya, yang bermartabat tinggi? Siapa itu? Pembesar-pembesar kafir Quraisy di Mekah dan orang-orang yang gelimang harta benda yang ada di Taif. Jadi Taif ini wong sugih-sugih, wong berpangkat ada di sana. Kenapa Al-Quran turun bukan pada orang yang terpandang, kok pada Rasulullah yang miskin, tidak terkenal, tidak punya jabatan dan pengaruh. Lho niku bantanipun tiang-tiang kafir Quraisy. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Mengapa mereka yaksimuna, mereka membagi-bagi rahmat rabbik, rahmatnya Tuhan. Ini Gusti Allah menjawab atas anggapan orang kafir Quraisy. Sing kuwasa niku Gusti Allah. Kenapa dia mengatur-ngatur? Al-Quran harus diberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Al-Quran harus diberikan kepada penduduk Taif. Niku Gusti Allah yang punya hak mutlak untuk memberikan rahmat itu. Dan niki penjelasan dari Allah. Nahnu qasamna, kami yang membagi-bagi bainahum di antara mereka ma'isyatahum, penghidupan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Gusti Allah sing bagi napa niku harta benda kekayaan. Nek ana wong Arab kafir Quraisy kok punya jabatan, itu tidak lain dari Allah yang memberikan. Kalau ada orang Taif yang berpengaruh, punya banyak harta, itu pun dari Allah yang memberikan. Jadi harta benda itu dibagi oleh Allah. Wonten ingkang longgar, harta bendanya banyak padahal kerjanya nyantai. Ada yang kerjanya siang malam, tenaga diforsir, hanya dapat sedikit. Semuanya itu adalah bagian yang telah ditentukan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Jadi manusia nggak punya hak untuk mengatur itu. Apalagi orang kafir Quraisy mengatur, mestinya wahyu ini diberikan kepada orang yang berpengaruh, orang yang kaya di Mekah maupun Taif. Hal ini tidak menjadi hak mereka. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin, dan kami Allah mengangkat, meninggikan ba'dahum, sebagian mereka, fawqa ba'dhin, di atas bagian. Darajatin, derajat. Lihat takhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya, agar mengambil ba'duhum, sebagian mereka, ba'dhan, sebagian yang lain, sukhriyan, pekerjaan. Gusti Allah membagi harta benda, rizki, pangkat jabatan kepada umat manusia. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Ini supaya bisa diambil sebagai peluang pekerjaan. Nek wong sak donya sugih kabeh, kula njenengan sugih, sinten mawon sugih, ora ana sing melarat, donya niki mboten saged lumintu. Dunia tidak akan bisa bagus. Karena apa? Yang membangun jalan raya butuh tenaga keras, pekerja kasar, sulit dicari. Karena semua orang kaya. Untuk membajak di sawah,
menanam padi, ya. Mereka tidak mau karena semuanya kaya, maka kehidupan akan menjadi kacau. Maka Allah melebihkan rizki pada sebagian orang, mengurangi rizki bagi yang lain. Ada yang mendapatkan jabatan, ada yang tidak mendapat jabatan. Semuanya ini supaya terjadi peluang aktivitas pekerjaan. Nek kabeh wong dadi rakyat, mboten wonten ingkang mimpin, kacau. Ya, semuanya merasa benar. Kalau semua orang jadi pejabat pemimpin, orang rakyatnya repot. Maka inilah Allah telah mengatur, sebagian ada yang dilebihkan menjadi pejabat pemimpin, sebagian ada yang rakyat biasa kados kula panjenengan. Ini supaya ada peluang kerja, supaya hidup dinamis, supaya saling ya berbagi satu kepada yang lain. Wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un. Wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhanmu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Ternyata diutusnya Rasulullah itu sebuah rahmat. Diutusnya Rasulullah itu karunia Allah, kenikmatan Allah yang besar. Ini lebih bagus daripada harta benda yang dikumpulkan. Kula jenengan sampun ngantos gadahi pemanggi ingkang boten leres. Kadang orang itu menganggap mereka yang punya jabatan, mereka yang punya harta benda banyak dihormati karena jabatan dan hartanya. Ini salah. Ya. Kula panjenengan disuruh menghormati kepada seseorang jika mereka itu tergolong orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Niku karena agamanya kita hormati, bukan karena jabatan atau kekayaan. Oke, jangan sampai salah. Kadang karo wong sugih mindi-mindi, karo wong sugih bosone ditata rapi, ya, krama inggil, karo wong biasa mboten hormat. Niki salah besar. Ya. Kula panjenengan dengan sesama kita, kalau dia orang soleh, orang yang baik, kita muliakan, meskipun tidak kaya. Ya. Nah, seperti itu ajaran Islam. Maka kalau mereka orang kafir Quraisy menganggap wong sing berharta benda banyak, orang yang punya jabatan harus dimuliakan, sedangkan Rasulullah yang tidak punya kekayaan, saat itu tidak memiliki jabatan, kemudian direndahkan, ini sikap yang salah. Nah, mila menika dipun tegaske wonten mriki, rahmatnya Allah itu lebih besar dibandingkan harta kekayaan yang dikumpulkan. Mulane lahire Rasulullah, ya, Maulidur Rasul ini menjadi suatu yang sangat besar kemuliaannya. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka dunia seisinya, ya, kula panjenengan tidak bakal ada. Laula Muhammadun ma khalaqtuk. Seandainya Nabi Muhammad tidak dicipta oleh Allah, Nabi Adam boten badhe dipun ciptake. Kula jenengan alias boten wujud. Mila menika kelahiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah sesuatu yang mulia, wajib kita syukuri. Lah syukure kados pundi? Kita banyak baca sholawat. Syukure kados pundi? Mari kita praktekkan ajaran-ajaran Rasul dalam kehidupan. Dados kados enjang menika kalau panjenengan kempal teng masjid, cinta kepada masjid, sesuatu yang mulia. Kula panjenengan mengaji, membaca Al-Quran, memahaminya, siap mengamalkan, ini suatu yang luar biasa. Kula panjenengan berinfak untuk saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang kurang mapan ekonominya, termasuk bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Dan ini merupakan cara untuk menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Terakhir, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim
li buyutihim suqufan min fiddati wa ma'arija 'alaiha yadharun. Walaula, dan jika tidak, ayakunan nasu, bahwa adalah manusia ummatan wahidatan, umat yang satu. Sekiranya manusia itu tidak menjadi umat yang satu, yaitu orang yang kafir kepada Allah, ya, la ja'alna liman yakfuru, tentu kami jadikan liman yakfuru bagi orang-orang yang kufur ingkar birrahmani kepada Allah, li buyutihim, bagi rumah-rumah mereka, sukufan, atap loteng, min fiddatin, dari perak, wa ma'arija, dan tangga, 'alaiha, atasnya, yadharun, mereka memakai. Jadi ini seandainya Allah tidak menyelamatkan sebagian orang untuk keluar dari kekufuran, ya, jadi Allah memiliki tujuan supaya manusia ini selamat dari kekufuran, maka diutuslah rasul-rasulnya. Sekiranya tidak begitu, nek kafir niku dibenerke, Gusti Allah itu akan bisa menjadikan orang-orang kafir itu memiliki rumah lotengnya terbuat dari perak, ya, tangga-tangganya yang menghubungkan lantai satu kepada yang lain terbuat dari emas. Niku nek Gusti Allah mboten misah antawisipun tiang-tiang ingkang tauhid kalih tiang-tiang ingkang kafir atau musyrik. Mila menika ini sebuah pelajaran bahwasanya kemusyrikan, kekufuran wajib dijauhi, karena Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang kafir maupun orang musyrik. Rahmat Allah, ya, diberikan kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Setuhune rahmate Gusti Allah itu dipun paringke tiang-tiang ingkang remen nglampahi kesaenan. Mila menika monggo kula panjenengan saged mendhet hikmah saking ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ini. Intinya pertama, jangan sampai kita mengikuti jejak langkah nenek moyang tanpa kita berpikir cerdas. Mari kita menseleksi ajaran-ajaran nenek moyang yang bagus, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita ikuti, kita jaga. Ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Allah, mari kita tinggalkan. Itu berpikir cerdas seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun bapaknya penjual berhala, meskipun bapaknya menyembah berhala, umatnya mayoritas menyembah berhala, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berakidah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, termasuk kalimat yang baqiyatun, kekal tetap, yang akan dibawa oleh anak turun Nabi Ibrahim, la ilaha illallah. Lajeng pelajaran yang bisa diambil, ternyata orang kafir, orang musyrik itu tidak mau berpikir cerdas. Meskipun kebenaran telah datang, turunnya Al-Quran, diutusnya Rasulullah, mereka telah melihat kebenaran itu, namun tidak mau menerimanya. Kemudian yang terakhir, orang kafir Quraisy itu berharap supaya agama ini diberikan Allah kepada orang-orang yang menurut mereka bermartabat tinggi, kaya, punya jabatan, tidak diberikan kepada orang yang miskin seperti Rasulullah dan tidak punya jabatan. Hal ini dijawab oleh Allah bahwasannya hak seperti itu, rahmat seperti itu hanya menjadi haknya Allah saja. Allah yang memberikan kelonggaran rizki, Allah yang memberikan kepada seorang mungkin sempitnya rizki supaya kehidupan ini terus berjalan, dan itu adalah rahmat Allah sehingga kehidupan ini bisa menjadi kehidupan yang dinamis. Niki antawisipun sampun rampung penjelasan
Sesi yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan. Silakan, nggih Bu Rohmi, nggih, monggo. Masalah tabung gas, Pak. Tabung gas itu kan hijau itu untuk orang miskin. Itu untuk orang miskin. Nah, dalam kehati-hatian, kenapa orang mampu juga memakai tabung hijau? Nah, berarti kan tidak ada kehati-hatian dia. Itu haknya orang miskin, tetapi orang mampu memakai tabung hijau itu. Nah, ini saya juga mohon maaf untuk bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekiranya mampu, itu untuk kesadaran untuk memakai pink, sehingga tabung hijau itu bisa dirasakan untuk orang miskin. Itu harapan kami. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan unik, angel jawabannya jelas nih, nggih. Angel. Menteri-menteri wae mboten saged jawab kok. Ini pertanyaannya ngeten. Niki kebetulan Bu Rohmi itu ngaji tasawuf wonten Masjid Al Istighfar, nggih. Jadi pertanyaannya tasawuf. Orang-orang yang mempelajari tasawuf dianjurkan untuk berhati-hati, ikhtiyat dalam hal mendapatkan harta benda, makanan dan lainnya. Harus hati-hati. Yang haram jangan, yang subhat ditolak, yang halal dibatasi. Nah, ini realitasnya dalam masyarakat. Pemerintah memang awal-awalnya ingin ada subsidi silang antara yang mampu dengan yang miskin. Dengan prakteknya dulu tabung gas berwarna hijau 3 kilo, Pak ya. Itu awal-awalnya dibagi kepada masyarakat hanya untuk kalangan miskin. Ini memang ruwet tuh. Di sini terjadi pembiasan, batas antara kaya miskin itu sulit, masih remang-remang. Sehingga disinilah orang kaya pun bisa membeli gas yang 3 kilogram untuk orang miskin, ya, sehingga pasokan gas ini menjadi ya bertambah sulit. Memang dalam pengawasan dan prakteknya untuk masalah seperti ini belum bisa diatasi dengan baik di negeri kita. Nah, kula panjenengan sing rumangsa sugih saenipun kados harapan niku wau, yang merasa cukup uang, belilah tabung yang berwarna pink sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Tapi mergo niku regulasinya tidak begitu jelas, ya. Yang kaya beli itu juga boleh, akhirnya hal ini menjadi tidak disiplin dalam pelaksanaannya. Jadi kula mboten saged jawab tegas soal itu, persoalan yang sulit tuh nggih. Menteri-menteri ora iso ngatasi ya. Pemeneh pengajian kene nggih. Ngoten nggih, wonten malih monggo. Monggo Pak nggih, Pak Arno nggih. Ada dua poin Pak Yai, mengenai sholat nggih. Sholat nggih. Nah, itu bila mana katanya dari para ulama maupun hadis menerangkan bahwasanya bila mana saya maupun orang melewati orang sholat itu menanggung dosa 40 tahun Pak Yai. Benar Pak enggak? Betul ya? Tapi yang saya khawatirkan atau saya ingin tahu Pak Yai, itu berapa jaraknya dari orang sholat di saat kita melewati. Karena seringkali kalau kita Jumat, dari Jumat kita masuk ke masjid, banyak sekali yang sholat sunnah. Mungkin ada yang pojok, ada yang tengah, ada yang itu kita menunggu orang sholat dulu, ataukah kita kalau melewati kita menanggung dosa. Itu solusinya bagaimana atau jaraknya bagaimana, saya mohon kejelasan. Yang kedua gini Pak Yai, bila mana saat saya maupun orang mau sholat, kita terlambat di saat imam mau takbiratul ihram. Nah, kita belum sempat baca Al-Fatihah, lalu kita mengikuti gerakan imam, itu sah nggak sholat kita Pak? Itu aja Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, lewat di depan orang yang sedang sholat, hukumnya bagaimana, ketentuannya seperti apa. Yang kedua, seseorang yang makmum masbuk tertinggal oleh imam tidak sempat baca suratul Fatihah,
hukumnya bagaimana. Ngoten nggih. Ingkang nomor setunggal niki pancen wonten keterangan dalam hadis, jika seseorang lewat di depan orang yang sedang sholat, maka dia tidak akan mencium bau surga dengan jarak sekian-sekian. Niku ngambune swarga man mboten saged apa meneh mlebu swarga kan ngoten nggih. Bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian-sekian, tapi wong sing nglewati ngajengipun tiyang ingkang salat mboten mencium baunya surga. Ini kan serius. Lah, mestinya aturannya bagaimana? Orang yang salat nggih, niki saenipun kedah membatasi area salat dengan sutroh, namanya sutroh. Boleh itu mungkin tongkat, boleh itu mungkin sajadah, ya sajadah seperti ini. Ini batasan area sholat saya. Jadi wonten batasane. Ya. Nggih. Saged. Jadi batas sholat namanya sutroh. Mungkin sepanjang sajadah ini batas sholat. Kalau lewat di depannya mboten masalah. Tapi kalau lewat di pas tempat sujudnya itu, lah ini yang bermasalah. Jadi orang sholat itu ya tidak boleh dilewati pada area saat dia sujud. Ya, kalau di depannya itu boleh mboten napa-napa. Nah, kula jenengan nek mboten wonten sajadah, taruhlah barang-barang tertentu, ya, HP, tongkat atau apa saja di depan sebagai penunjuk bahwa itu batasan sholat yang disebut dengan sutra. Melewati di depannya itu mboten napa-napa, di dalamnya itu yang dilarang. Ngoten nggih. Nomor kali, kalau seorang tertinggal oleh imam, tidak sempat membaca suratul Fatihah, misalnya panjenengan makmum, gelar sajadah, imam sudah takbiratul ihram, surat dibaca, mau baca bismillahirrahmanirrahim, delalah imam langsung ruku, panjenengan tidak usah melanjutkan suratul Fatihah, ikutlah ruku bersama imam. Apakah ini sudah sempurna? Sempurna, karena sholat jamaah, Fatihahnya sudah bersama imam. Ya. Barang siapa menemui imam bersama-sama rukuk dengan imam, maka dia dihitung 1 rakaat. Ya. Man adrakar rukuk, ya, barang siapa bersama imam rukuk, ngonangi ikut rukuk bersama imam, maka dia dihitung 1 rakaat. Tapi nek jenengan dari imam, imamnya sudah misalnya iktidal, ya panjenengan Allahu Akbar langsung ikut iktidal, tapi ini tidak dihitung 1 rakaat. Tapi caranya kedah ngoten. Ampun nenggo imam nek mengke pas berdiri yang berikutnya, rakaat berikutnya ampun, langsung jenengan kula gelar sajadah, niat sholat, Allahu Akbar, imam duduk langsung duduk. Ya. Dan ini tidak dihitung 1 rakaat. Tapi nek jenengan sempat rukuk bersama imam, itu dihitung 1 rakaat. Ngoten nggih? Wonten malih pertanyaan? Imamnya si ini, si itu gitu. Iya. Pertama itu, terus kalau ndak dijadwal kan sehabis komat biasanya terus duding-dudingan, Pak. Nggih. Woi gitu. Misalkan pas sholat subuh lah seperti itu. Nggih. Nah, terus ya ada yang mau, misalkan itu ada yang mau ngimami itulah. Terus yang kedua, misalkan itu si imam itu ngimami habis sholat habis surat Al-Fatihah, baca surat apa itulah. Terus di pertengahan ayat berhenti, blank atau apa itulah, enggak tahu lah. Blank atau ngapain enggak tahu. Tapi terus apa makmumnya ada yang melanjutkan. Itu apa sih, atau imam itu harus melanjutkan sholatnya atau ganti surah lah, seperti itu dok, Pak. Oke. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan dari Pak Didik. Okay. Yang pertama, masjid sebesar ini, semoga ini jamaah telah tertib ditegakkan. Apakah sudah dibuat jadwal imam? Ya, kalau tidak dibuat nanti menjelang sholat saling tunjuk menunjuk. Di masjid ini dan juga mungkin beberapa tempat yang lain telah dibuat seperti itu. Niki kula padosi niku dereng kepanggih, kula taruh mriki. Teng mriku ngajeng nika wonten jadwalipun, ya.
niku setiap setengah bulan sekali berganti. Terus setengah bulan jadwalnya wonten imam ada, cuma ngeten nggih, imam-imam yang terjadwal itu kadang ada pekerjaan, kesibukan, hal yang lain karena mereka ini tidak senantiasa standby di rumah, maka terkadang kosong. Yang kosong temriki mau wonten aturan. Kalau kosong dia tidak hadir, yang terjadwal yang ada itu yang maju. Dan niki selama niki kula sering maju masalahnya nggih, imam yang ditulis itu tidak datang. Mboten sembarang tiang niki soalnya imam niku nek sembarang tiang dereng dipun seleksi salate sae napa pripun niki nek dadi imam mengke repot. Dan itu pernah terjadi di sini. Nggih. Mulane ingkang dados imam yang sudah terdaftar. Soalnya yang jadi imam itu seringkali sudah diberikan pembinaan tentang bagaimana kalau terjadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat jamaah. Itu sampun. Terus wonten nggih, niki wonten, cuma kendalanya muadzin juga Pak Imam itu ditulis. Cuma kadang-kadang seperti Jumat wingi niki muadzin 1, 2, 3 tidak hadir. Ya. Kemudian hanya 1 yang ada Pak Imam. Itu mun wonten Pak daftar niku nggih. Cuma ini tadi karena tidak selalu standby di rumah ya, atau mungkin kesempatan untuk datang ke masjid pun tidak ada barangkali karena urusan yang lain sehingga diganti kepada imam yang lain. Jadi masjid ini sudah punya seperti itu, tinggal ketertibannya saja. Yang kedua, apakah kalau ada imam membaca surat tertentu, kemudian dia blank, lupa, diam, solusinya bagaimana ini? Apakah sholat dilanjut atau ganti surat? Menawi imam menika dalam membaca ayat ada yang tidak hafal, lupa, maka di belakang imam itu yang berhak mengingatkan, bukan yang jauh loh, di belakang imam. Jangan langsung diingatkan, beri waktu jeda beberapa saat supaya imam itu berpikir. Ya niki, soalnya mungkin berpikir ketemu sing bener lanjut, niku mboten masalah. Tapi kadang-kadang uang niku rada keminter, lagi mandek saidik terus dielengke. Imam akhirnya lali, blank, ganti surat yang lain. Ya niku, nate temriki wonten. Ada sholat yang dilakukan itu ayatnya lupa. Dari jauh menjawab, nggak boleh, sebetulnya harus di belakang imam. Apa meneh wong sak baris do jawab kabeh. Imame grogi nih akhirnya ya repot niku. Maka cukup di belakangnya. Panjenengan nek sholat jamaah sampun ngantos panjenengan berposisi di belakang imam kalau tidak siap menjadi imam. Soalnya nek imam niku batal, sing berhak maju niku winginge imam. Temriki nate kedadosan, nggih. Belakang imam tidak mau maju karena tidak siap jadi imam. Digeret wong liyane melaju melangkai adoh. Niki mau batal salate. Ya, niku dados niki wonten aturan di masjid mushola harus tahu ini supaya sholat jamaah bila terjadi trouble seperti itu tidak ada masalah yang ya terjadi. Nanti akan teratasi dengan baik. Jadi kalau imam tadi diingatkan belakangnya sudah bisa lanjut, maka ayat dilanjut. Tapi kalau belakangnya mboten apal, aku ya ora apal ayat iki misalnya. Yang belakang diam, imam bisa mengambil surat yang lain yang lebih mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu Al-Qur'an yang mudah. Lah niku. Ayat ini macet, ganti neh macet neh. Qul huwa wis niki sing mesti apale. Qul huwa ya, lah niku akhire. Terus niku Pak Tardi, monggo Pak Tardi. Quran diturunkan pun di zaman Rasul juga tidak yang percaya ya Pak Kiai ya. Kemudian disampaikan juga di zaman sekarang, walaupun kita jauh dari Rasul, kita termasuk orang bejo. Kemudian yang ingin saya sampaikan begini Pak Kiai. Kita atau sebagian umat Islam itu kita sayangkan dihinggapi rasa punya penyakit Pak Kiai. Yaitu penyakit malas. Kadang malas untuk berjamaah, malas untuk bangun subuh,
Karena kita tahu bahwa sholat jamaah isya dan subuh itu kalau tahu pahalanya dengan merangkak pun akan dia jalani, ya Pak Kiai ya. Kemudian untuk dia subuh pun dunia seisinya akan kita miliki. Tapi kenyataan dari sebagian saudara-saudara kita itu pekerja keras oke, tapi kadang malas Pak Kiai. Yang saya tanyakan adalah saya minta kiat-kiat dari Pak Kiai untuk menghilangkan rasa malas itu bagaimana agar kita dan umat Islam itu giat untuk beribadah berjamaah dan ikut kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bapak Sutardi panjang, Pulau Pangkas mawon ngeten nggih. Bagaimana kiat kita supaya kita tidak malas dalam beribadah, padahal peluang-peluang ibadah yang ditawarkan oleh syariat Islam itu mudah-mudah dan berpahala besar. Nek tiyang niku imane mapan, imane mantap, maka seluruh perintah-perintah Allah akan direspon dengan baik. Ngoten, nek imane mantep, tapi nek imane niku mboten mantep, dereng mantep, tasih ragu-ragu, bimbang, maka perintah-perintah Allah tidak disambut baik. Ya. Contohnya mawon, jenengan ono binginane jalan santai, ya, hadiah macem-macem. Kenapa semuanya tertarik? Karena yakin hadiah itu telah disediakan, yakin, percaya. Ya, percaya yang bagus ini menyebabkan dia itu semangat untuk mengikuti jalan santai. Ini berkaitan masalah kepercayaan. Nah, sekarang panjenengan kula ditawari sholat jamaah itu nilainya 27 kali lipat. Pahalanya besar. Langkah menuju masjid menghilangkan dosa. Langkah menuju masjid meningkatkan derajat. Dan lain sebagainya, kadang ini tidak disambut dengan semangat. Sebabnya apa? Karena kurang yakin. Kurang yakin. Nek yakin, jenengan kula dugi masjid merangkak pun akan dilakukan. Nek yakin. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa kita masih belum yakin kepada seruan Allah? Padahal ini benar. Ya, sedangkan seruan manusia belum tentu benar. Niki sebab musababe ngeten, kula panjenengan muslime niki rata-rata muslim keturunan mergo wong tuane Islam, kula jenengan beragama Islam. Mergo tangga tepaliye sekolahane Islam, kula panjenengan muslim. Tapi muslim yang kita miliki ini belum ditambah dengan ilmu yang memadai sehingga belum bisa memantik iman kita menjadi iman yang progresif. Dan niku sebabnya niku mula akhirnya ngaji niku penting, solusinya ini ngaji penting, cari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Nah niki nek ilmune cukup, insya Allah keyakinan akan kuat dan amal itu akan ya timbul dengan sendirinya. Nah niku solusinya itu saja. Tasih wonten malih pundi Pak Romdoni terakhir nggih. Pertanyaannya Pak Muja, pantaskah kita ini mendapatkan syafaat Rasulullah yang kita kalau sholat masih begitu-begitu saja, ngaji pun mempelajari Al-Quran yang mana Al-Quran adalah kitab Rasulullah, tapi mempelajarinya hanya 1 minggu sekalipun, itu pun nek gelem mangkat, nek rak gelem ya rak mangkat, begitu Pak. Yang kedua, kita mengikuti sunnah Rasulullah termasuk diantaranya an-nikahu sunnati dan seterusnya ya Pak nggih. Yang jadi pertanyaan saya, dalam berumah tangga di zaman ini medsos sangat gampang sekali diakses. Bahkan para ibu-ibu itu nek kondelok sinetron dan melihat film India itu sangat senang Pak ya. Dalam batasan rumah tangga kita tahu bahwa istri yang soleh itu dibatasi dengan kalau dipandang menyenangkan, kalau disuruh taat. Yang terjadi saat ini lain Pak, karena sering lihat medsos itu Pak. Mohon diberi penjelasan karena Nabi juga memberi garis merah bahwa nantinya itu neraka itu yang mengisi banyak itu bukan laki-laki Pak, tapi perempuan. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan singkatnya. Menurut hadis Rasul, waktu Rasulullah Isra wal Mi'raj, ditunjukkanlah Rasulullah kepada neraka. Setelah Rasulullah melihatnya, ternyata mayoritas penduduk neraka adalah perempuan. Ini apa sebabnya? Ngoten nggih? Ya. Kemudian Rasulullah juga diberi kesempatan melihat surga. Ternyata yang dilihat di surga mayoritas adalah orang-orang miskin. Miskin mulane dengan sugih mbuh mlebu swarga kok ora niku waktu Isra dan Mi'raj. Yang ditanyakan saya yang akan saya jawab. Jadi kenapa di neraka itu mayoritas perempuan? Sebetulnya perempuan itu masuk surganya sangat mudah. Ya. Apabila perempuan itu melakukan sholat fardu 5 waktu, ya, kemudian menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, ditambah setunggal malih, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya. Niku wonten hadis ngoten nggih. Ya. Maka dia diberi kesempatan untuk masuk surga bi ayyi babin syi'ti. Dari pintu manapun yang dia inginkan. Ini untuk ibu-ibu perempuan, ini suatu peluang yang luar biasa. Bila para ibu melakukan sholat fardu 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, menjaga farji kemaluannya, taat pada suami, itu masuk surganya mudah. Tapi kenapa di neraka banyak perempuan? Niki jelas mboten perempuan mriki-mriki, soalnya mriki-mriki ini udah sergep pengajian. Malah bapak-bapak sing ora pati sergep, ya. Tapi perempuan kan tidak hanya di negeri kita, panjenengan nek teng Eropa, perempuan-perempuan yang memamerkan auratnya mayoritas di sana terjadi. Perempuan yang tidak peduli kepada suami di sana terjadi. Dan kalau di total kebanyakan perempuan yang tidak taat suami, kebanyakan perempuan yang tidak menjaga farji, kebanyakan perempuan yang enggak sholat tadi, itulah penghuni neraka. Sing jelas mboten perempuan teng Indonesia niki sae-sae. Luar Indonesia kata mula sing dipirsani Rasulullah kala wau masyarakat perempuan yang memang tidak melakukan 4 hal ini. Dan insya Allah di lingkungan kita tidak banyak yang seperti itu. Lah, kalau istri-istri tidak taat pada suami, maka ini tugasnya suami untuk membimbing, ya. Kadang suami ya menangi dewi, udah tutut nonton TV, tapi bojone ngene ora entuk, ngono ora entuk. Nah, niki nggih, dados niki nggih monggo. Niku suatu tugas kita bersama suami istri di rumah tangga untuk saling mengingatkan, bersinergi untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Suami memberikan contoh teladan, suami memberikan nasihat yang baik, dan istri mentaatinya. Nek memang ora entuk nonton film India sing 2 jam kuwi, dijak turu rak gelem Indiane apik sampai nangis bareng niku nggih. Niku nonton India kuwi ngaji ora ana sing nangis. Nonton India nangis, sinetron nangis. Ya niku ibu-ibu ngoten niku. Makanya ini suami harus memberikan hiburan yang kira-kira menyenangkan istri dan tidak tergantung pada sinetron. Terus ini tidak merupakan satu indikasi penduduk neraka itu wanita-wanita, ibu-ibu, perempuan. Lajeng kula njenengan punya istri, apakah nanti tergolong seperti itu? Mudah-mudahan tidak yang seperti disampaikan itu, ya, karena 4 hal tadi mudah-mudahan istri kita, ya, para perempuan kita melakukan 4 hal dengan baik di negeri ini. Kados pun cekap nggih. Oh iya, nggih. Apakah kita pantas mendapat syafaat Rasul? Ngeten, wonten hadis nerangke, siapa yang berhak mendapat syafaat? Nomor setunggal, orang yang bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, berhak dapat syafaat. Nggih. Tapi syafaat itu warni-warni. Ana syafaat niku sing umum, ada syafaat yang khusus, ada yang khusus. Yang umum diberikan semua orang yang bersyahadat.
Yang khusus diberikan orang yang banyak bersolawat. Yang khusus lagi bersolawat dan mengikuti ajaran Rasul. Ini benten-benten. Ono syafaat niku orang yang berdosa besar, dosanya mendapat ampunan. Sing gede tok, yang kecil belum. Ada yang syafaat itu orang yang punya dosa kecil, besar nggak ada, kecil diampuni. Ada orang yang mendapat syafaat itu tidak punya dosa. Karena meninggalnya syahid, nggak punya dosa, tapi mendapat syafaat. Dengan cara dia akan ditingkatkan level surganya oleh Allah. Dan ngoten niku, dados syafaat itu warni-warni. Apakah kita pantas mendapat syafaat? Kalau kita bersyahadat dengan benar, pasti dapat. Kalau kita perbanyak sholawat, itu akan mendapat khusus syafaat. Ya, apabila kita meneladani perilaku Rasulullah dengan baik, itu akan kelas khusus kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Masing-masing orang berbeda. Kulon jenengan total maca sholawat saumur kulon jenengan misalnya kok 1 juta, orang lain ada 5 juta, kulon jenengan kalah. Orang yang 5 juta itu didekatkan pada Rasul, sing 1 juta rada adoh, sing nggur 100.000 nalika uripe nggur 100.000 sholawat jauh lagi. Ya, mula monggo dipun katai maos sholawat. Ada sholawat yang direkayasa, tapi ini boleh. Jenengan maos ping 1 iku wis jutaan sholawat. Carane ngeten nggih. Namanya sholawat kubro. Carane ngeten. Niki kathah tapi kalau contohke setunggal. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin ya Rasulullah. Niki sholawatnya sekali. Tapi alfu alfi sholatin 1000 sak juta. Siji diwaca entuk sak juta. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin ya Habiballah. Kathah niku naminipun sholawat kubro. Seperti baca tasbih. Nek jenengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niku nggih entuk 10 setiap satu tasbih. Tapi ono tasbih sekali. Malaikat saja repot untuk menghitungnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi. Niku nek diwaca ciptaane Gusti Allah jumlahe pira, kalimate Gusti Allah pira, niku luar biasa. Kados pun cekap niki selajengipun santunan yatim nek mboten lepat 36 anak. Kemudian santunan lansia 81 Bu. Kemudian santunan untuk duafa penggerak masjid 67. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.